Penyakit hati, ini penyakit yang paling menggerogoti manusia nih. Soalnya nggak kelihatan. Benar. Nggak kelihatan, kita nggak tahu ternyata oh sih dia munafik nih, tersedia ini nih. Ya. Jadi kalau fans MU itu penyakit hati apa? Kenapa kita lebih gampang marah ke keluarga kita daripada ke rekan kerja atau ke teman kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di curhat bareng Ustadz. Tapi kali ini curhat bareng Bang. Abang-abang. Bang. Bukan Ustadz. Curhat bareng abang-abang Bekasi. Spesifik. Langsung saja yang menemani saya Bang Jack. Tepuk tangan berdak. Kang Mas Kuku menemani saya. Nah, tema kali ini, penyakit itu ternyata sebetulnya ini dari dulu. Tapi sekarang itu dengan media sosial dan sebagainya perubahan zaman gitu. Dan sebagainya. Penyakit itu bukan hanya penyakit fisik, tapi penyakit hati. Betul. Tombo hati, ada 5 perkaranya. Dan bintang tamu berikutnya Bang Opik, silakan. Datang itu kopi kumis. Itu Opi. Oke. Pusing. Itu saya. Tuh. Jadi Tuh kan ada masuk konten ya. penyakit hati. Oke. Ya. Nah, penyakit hati apa yang paling sering di kehidupan sehari-hari, Bang Jack? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wasta'inu wastaghfiruh. Oke, untuk tema kali ini penyakit hati ya? Yap. Penyakit hati. Ini penyakit yang paling menggerogoti manusia nih. Soalnya nggak kelihatan. Benar. Nggak kelihatan. Kita nggak tahu ternyata oh sih dia munafik nih, tersedia ini nih. Oke. Yang paling banyak itu ternyata ria masih di urutan pertama. Ria, iri dan hasad. Ya itulah penyakit-penyakit yang familiar banget. Tapi ria ini kayaknya lebih gampang sekarang diserang. Apalagi orang-orang maaf teman-teman. Aku juga umroh, Kang Arman juga umroh, Mas Kuko juga umroh. Tapi yang paling gampang dimasuki sekarang itu teman-teman yang lagi umroh. Benar sih, benar. Itu benar. Ada lagi yang pakai Strava di umroh itu. Ada ya? begitu. Dia muter. Ada. Iya. Iya, tapi benar sih. Benar. Bohong aja, doa aja dia dosa loh. Foto ya, dia kan dia dosa tuh. Dia walaupun nggak gini. Walaupun itu sebenarnya memang dijadikan konten. Tapi walaupun sebenarnya itu dia memang berdoa, itu gimana? Kalau berdoa sih aman-aman aja. Maksudnya kalau tapi udah ada konten. Tapi tetap jadiin konten nih. Iya, makanya kalau udah didomplengin urusan dunia gitu agak ini sih. Beda kalau misalkan dikontenin ini makam Nabi ya, silsilahnya seperti ini. Ini makam Baki, karena ada ibroh yang bisa diambil. Sekarang apa tuh maksudnya? Ada tuh apa? Itu musik. Ada alasannya maksudnya. Iya. Tapi gue juga nggak tahu itu musik apa karena dari tadi. Tolong dibantu, pasti ada yang tahu lah. Pasti ada yang tahu, tolong lah. Ada. Itu yang itu siapa sih? Musik Eropa kayaknya. Bukan. Bukan. Yali. Apa sih tuh? Pokoknya sound. Timur Tengah gitu. Oke. Susah emang ya kalau nggak se-circle sama Tasya Farasya nih. Susah. Iya. Oke, lanjut. Ya seperti itulah penyakit hati itu yang paling banyak menggerogoti masih itu ya. Ria, iri, hasad. Masih itu. Oke, sebelum obrolan kita lanjut, boleh saya minum dulu sebentar kopi tubruk? Silakan Kang, aku juga paling senang sama ini. Oke, jadi kalau fans MU itu penyakit hati apa? Itu lebih ke harusnya berobat sih. Udah berobat, udah 13 tahun disakitin masih aja. Aduh. Amorim Kang Arman. Hah? Saya? Amorim diganti siapa lebih bagus? Kayaknya sih Solskjaer ya. Kayaknya sih. Udahlah semenjak Ferguson udah gak ada yang bisa gantiin. Iya sih emang susah. Atau gimana kalau temanya kali ini kita ngomongin MU aja. Iya. MU itu logo setan kan? Setan. Harusnya diganti kurma ajwa gitu biar lebih barokah. Gue dari dulu berdoa. MU tuh dibeli sama pangeran dari Arab. Iya benar. Ya, nah mungkin bisa diganti. Jadi gak setan lagi ya. Iya. Tapi jadi ingat dah kalau MU dan puasa ini. Apa hukumnya ketika berpuasa tidur dengan spray MU? Apa tuh? Apa harus ganti Barca? Benar. Yang jelas gak ada hukum yang terkait banget ini. Tapi bener loh, kita tuh nggak boleh sholat pakai gambar makhluk ya. Oh nggak boleh ya. Gambar makhluk, apalagi kalau setan juga nggak boleh ya. Apalagi itu, si setan itu nggak boleh. Jangan bergambar makhluk kalau mau puasa ngaji ke. Ya. Bisa polos-polos aja. Oke, sekarang gini, apa hukumnya
bikin iri di medsos. Ini niatnya bener-bener dia bikin iri orang. Ya itu udah maksiat. Ada yang sadar, ada yang nggak sadar, benar nggak sekarang? Benar, ada yang sadar, banyak. ada yang flexing, kayak misalnya flexing Emang ya. udah sehari-harianya Mau flexing aja. mobil, motor atau misalnya sepatu atau apa. Mungkin dia sadar, atau mungkin dia tidak sadar juga. Tapi yang memperlihatkan itu kan ya tetap aja kan namanya medsos bisa, apalagi follower misalnya jutaan atau tetap aja ada yang biasa aja bagi dia gitu. Ya, gimana itu? Sebenarnya ya hal duniawi seperti itu dikasih lihat atau apa sebenarnya hukumnya mubah-mubah aja, boleh. Kalau misalnya kita posting ini tapi kita tahu nih kalau aku posting ini pasti ada yang tersinggung, kalau aku posting ini ada pasti yang ngehina, lebih baik jangan karena kita udah tahu konsekuensinya nih. Flexing mobil, flexing ini ntar kalau bisa jangan, kan yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Kita harus disarankan selalu yang biasa aja lah, jangan dunia ini hanya sementara, nggak usah terlalu ini banget lah. Apalagi kalau di medsos itu, itu kan bahaya juga ya, maaf, itu penyakit ain tuh bahaya banget. Ain itu nggak cuma kena anak kecil loh, biasanya kan awas anak kamu selalu dipuji cantik, cakep, pinter, terkena ain loh. Ain tuh apa tuh? Ain itu penyakit sihir mata, itu sihir mata dan itu udah ada dari zaman Rasulullah SAW ya. Orang iri bisa membuat kita kena ain. Orang yang terlalu muji pun bisa ya. Bisa kita kena ain tuh. Wah, mobilnya bagus banget nih. Oh, kamu cakep banget ini. Itu tiba-tiba biasa kadang orang tiba-tiba sakit atau tiba-tiba hilang. Itu bagian dari ain semua itu. Bukan cuma. Ain itu bisa memiskinkan, bisa membunuh, bisa membuat kita sakit. Dan gara-gara kadang mayoritas yang membuat kita kena ain ya gara-gara kita sendiri. Nggak kontrol diri, terlalu flexing harta, akhirnya banyak pujian, bercampurlah di situ dengan keirian seseorang, ditunggangilah oleh setan. Emang ada namanya sihir ain. Dan baca ini ya teman-teman ya, kalau nggak mau abis posting sesuatu atau apa nggak ada niat ainnya baca ini. Auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu ampuh banget untuk mencegah ain. Dan setelah dipuji tuh usahain masya Allah tabarakallah itu selalu dikembalikannya. Alhamdulillah. Ya, jangan malah dipuji. Memang keren tau gitu. Ada tuh akun kayak gitu tuh. Gue gitu. Gue gitu ya. Ada tuh kayak namanya di Twitter Jack siapa makin gitu. dipuji makin melunjak ya. Orang mah merendah ya. Dikasih Tapi tahu. saya jadi inget nih, ada lagi teman lagi nih. Klien lagi nih dari daerah lain. Dia tuh jadi sama sih, mungkin apa ain apa bukan ya. Jadi itu suka pamer-pamer juga kelihatannya ya. Tapi pamernya tuh ketika dia lagi ikut kajian. Kan banyak tuh lagi ikut kajian di mana dengan ustadz ini. Dengan ustadz ini di post. Nah, itu mengurangi pahala kajiannya dia. Tergantung niatnya. Kalau untuk mengajak orang biar ikut kajian itu dapat pahala tentunya. Tapi ini makanya tipis banget ini antara tipis banget. Yang kembali yang tadi penyakit hati itu ada riak dulu. Tapi kalau gue bilang ya itu ya tergantung kita membuat si kontennya sih. Iya. Cara bicara. Kayak misalnya ini lu nusuk banget ke gue nih, maksudnya kena nyolek, maksudnya nyolek gue. Oh kayak iya, tadi itu nyindir karena iya. Kayaknya. Iya. Orang mah nggak enak ya gitu ya. Iya katanya iya. Kayak kan gue tuh bener-bener apa sih bermimpi banget gitu, pengen banget ketemu sama Gus Baha gitu ya. Wah pengen banget gitu karena saya salah satu betul-betul yang mengikuti lah Gus Baha. Alhamdulillah gitu, satu waktu saya diundang ketemu dengan Gus Baha, bahkan saya bisa foto bareng sama dia. Saya mencoba membuat konten itu dengan bahasa yang ya itu tadi awalnya tuh disclaimernya tuh alhamdulillah saya tuh ini bener-bener dan ini waduh ini kayak apa, komennya positif semua gitu, dan gue juga kalau balas komen itu juga ya alhamdulillah banget gitu ya. Memang tergantung juga sih kita membuat susah konten juga itu. kalau kayak gitu ya. Jangan-jangan soalnya yang ngepost Strava di itu juga jangan-jangan emang karena ketulusan hati juga. Dia tuh seneng gitu. Susah juga ya. Makanya sangat tipis banget itu tentang apa ini ria dan ikhlas ya. Ria juga tuh kadang itu delay tuh. Maksudnya awalnya sih enggak ria. Lama-lama lama kok gitu. Ada aja tuh bisikan setan tuh. Ya udah posting sekali lagi aja. Gitu. Dan memang kalau menurut saya tuh apa ya, media sosial itu emang membuat racun. Wah itu berubah total. Inilah pisau lah Kang Arman. Jangan jahat-jahat amat lah. Kan kita bisa menyebarkan kebaikan juga. Memang kalau memang kita si media sosial tidak bijaksana, tidak hati dan sebagainya. Emang sangat ini benar racun lah gitu. Tapi kalau memang digunakan dengan baik dan bijaksana justru akan menjadikan positif yang besar untuk ke semua orang gitu. Ada orang tuh yang penyakit hati. Teman atau orang nih?
orang, kan temen juga orang. Oh iya, oke deh. Walaupun kalau Subasa itu bola adalah teman ya. Iya. Cuman kan kita ngomongin orang sekarang. Ngomong-ngomong Kapten Tsubasa masih ada gak sih? Maksudnya, Masih. Ya masih ada, tapi maksudnya anak-anak sekarang ini gak ya? Kayaknya enggak deh, enggak terlalu. Kayak dulu gak gitu? Cuman permasalahannya bukan ada apa enggaknya. Apa tuh? Dia masih ngigo sambil ngejar bola nggak? Kan ngigonya lama tuh. Dia salto sampai 2 hari. Salto 2 hari mikirin Roberto Mana Hongo. enggak gol lagi tuh. Aduh. Iya. Jadi mikirin yang tadi kan masalahnya banyak permasalahan, cuman balik lagi tergantung kita kayak apa. Nah cuman kalau hal lain nih kayak kalau pelit, termasuk penyakit hati nggak? Iya. Soalnya nih kayak teman saya nih ada lagi. pelit banget. Pelit banget. Tapi dia bilang kenapa pelit? Ya indis ekonomi katanya gitu. Jadi dia sebenarnya pelit gak pelit karena dia juga supaya tidak ada simpanannya gitu, ada simpanan uang. Nabung lah gitu ya. Dia enggak pure miskin, ada tapi Ada, pelit cuman aja. pelit aja, takut dia, Ada gitu ya. takut tiba-tiba perlu apa gitu. betul. Penyakit hati apa nggak tuh? Oh iya benar. Penyakit hati ya seperti itu. Itu termasuk untuk pelit kepada diri sendiri itu penyakit hati. Penyakit diri sendiri. Padahal ini kata Allah ya. Allah itu suka melihat sisa-sisa rezekinya yang diberikan kepada hambanya. Maksudnya itu kalau kita dikasih rezeki self reward beli baju itu kan sisa-sisa rezeki itu. Iya. Nabi Muhammad bajunya bagus-bagus. Yeah. Nabi Muhammad spend money ngeluarin uang banyak untuk perfume. Baju. Untuk perfume Beribadah juga ya, untuk beribadah. Jadi nggak boleh pelit sama diri sendiri. Selama itu jangan berlebihan aja sih. Dan jangan ria ya. Jangan dia, karena ada orang, memang ada sih seperti orang itu. Pelit banget sama dirinya, bajunya cuma satu, itu yang dipakai tidur, itu yang dipakai ini, tapi duitnya ada, dikiranya Nobita itu. Nobita. Dari Kapten Tsubasa sekarang jadi Nobita. Iya nih jadi. Sunio pelit gak sih enggak ya? Sunio pelit ya. Pelit ya. Giant, Giant enggak, Giant soalnya rada kurang. Jaiko Adeknya. adanya ya. Terus aja silsilah Doraemon. Fun fact-nya nih Doraemon udah gak tayang nih kasihan. Iya udah nggak tayang. Selama 35 tahun ya. 40. Iya. Ini sebenarnya episode apa sih? gak jelas ini episode. Tiba-tiba jadi anime. Jadi penyakit hati. Iya. Masa gitu? Iya. Ya, sebenarnya ini ya, Iya, skenario-nya ini contohnya, sebenarnya langsung kasih contoh. kasih Oke, contoh, nggak boleh. Benar, oke. gitu. Nah, tapi takut miskin. Takut miskin. Apakah itu termasuk penyakit hati? Penyakit hati semua itu artinya meragukan apa kuasanya Allah. Betul. Manusia tuh nggak meninggal sebelum semua rezekinya diberikan kepada dia. Nggak akan tertahan Sekali satu sen pun. itu TikTok banget. Gimana? Itu TikTok banget. Bisa dipotong. Manusia itu tidak akan meninggal sampai semua rezekinya diberikan keseluruhan. Jadi nggak ada tuh rezekinya sebenarnya masih ada 5.000. Tapi Dikit apa? tiba-tiba meninggal gitu. 5.000 apa dulu? 5.000 apa dulu? $5.000 Kita gitu. ngobrol di sini. 5.000 di Amerika cerita 5.000. dolar dong. Jangan sampai ada yang gini. Sayang dia meninggal, kalau nggak meninggal tuh dia bisa dapat 1 M. Itu enggak. Enggak ya? Enggak seperti itu. Artinya rezekinya emang udah dikasih Emang udah sama segitu. Allah. Ya. Gini ya. Ya bukan analogi. Kata ulama-ulama itu rezeki itu ibarat pohon ya. Yang dapat banyak itu yang mau manjat, yang mau pakai alat, yang mau ini. Artinya yang kerja itu pasti yang dapat banyak. Yang dikit yang bengong doang di bawah dinungguin. Dia males. Jadi dia dapat rezekinya yang jatuh doang. Iya benar. Ya seperti itu rezeki harus dicari juga. Jangan cuma ngandelin value tiba-tiba datang ya enggak juga. Harus kerja juga dong. Itu gue tapi saya ini ada Kesel sama dia ya. Iya. Tolong penyakit hatinya dijaga, jangan sama barang-barang gimana. ada cerita ya. Ini temen nih. Temen lagi. Ada juga. Ada juga nih. Ada juga temennya. Jadi dia itu protes. Protes bahwa dia itu protes terhadap keadaan dia. Dia itu istilahnya keadaan ekonominya tuh di bawah. Tapi memang dia tuh nggak mau kerja, Bang. Emang gak mau. Jadi protes aja. gue sempet ngasih lowongan kerja, bro. Ini ada lowongan kerja di sini. Kan lu kan sekarang masih nganggur. Ada gini. Itu ada aja alasannya. Ada aja alasannya. Apa alasannya bang? Macem-macem. Ini bukan ini gua man. Bukan. Passion gua nih. Bro, gue bilang sekarang itu mau passion mau kagak. Kalau lu memang ada kemauan, apalagi sekarang ada Google, ada ChatGPT, lu bisa belajar lah dari apapun misalnya ini. Terus tinggal lu kulik-kulik dikit aja gitu bisa. Itu emang ada tuh orang kayak gitu tuh. Ada aja. Ini tadi yang berbicara masalah pohon ya. Bahwa rezeki itu adalah seperti menurut ulama. Selalu ngandelin ini karena dia nggak selalu ngandelin ini Kang. Rezeki mah nggak kemana. Nah itu. Nggak kemana ya dia yang kemana. Maksudnya ada juga yang ngatakan ini. Dia yang kemana? Rezeki mah nggak akan tertukar. Yang nggak mungkin juga rezekinya Raffi Ahmad yang gede itu ketukar sama rezeki lu kayak Kuman kan. Nggak mungkin juga ya emang harus kerja.
Kan ada yang bilang rezeki di tangan Tuhan. Tapi kan tergantung mau diambil apa enggak kan. Betul. Mau diminta apa Mau enggak juga. diminta apa enggak. Berdoa. Ada satu orang yang terkenal banget di Madinah dulu nih. Dia Muslim, Kang. Dia Muslim. Kalau dilihat dia sholat pas di belakang Nabi. Maksudnya selalu di belakang Nabi ya. Belakang Nabi ikut kajian tapi terkenal banget munafiknya. Sakit hatinya tuh penyakit hatinya terkenal banget, namanya Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Abi Salul. Setiap kita nyumbang, kayak misalkan nih contoh Nabi minta sumbangan nih untuk perang Mu'tah, perang Tabuk, ya. Pokoknya perang-perang gitu kan. Sahabat kan semua berlomba-lomba ya untuk nyumbang. Dia nggak kelihatan. Nyumbang juga. Dia nggak nyumbang, tapi di belakang gini dia. 10 miliar doang. Oh dia nggak nyumbang nih? Dia nggak nyumbang. Oh. Tapi setiap ada yang nyumbang, dia busuk banget hatinya kan. Iya. Si paling perang Tabuk tuh 10 miliar doang gitu. Itu kan nggak boleh ya, itu penyakitnya Sholatnya di belakang Nabi nih ya. Ya, padahal itu. Kalau sholat di belakang Nabi. Makanya penyakit hati itu bahaya banget itu. Nggak bisa dilihat secara zahir. Emang setelah berucap dan bertindak itu daya ledaknya, daya rusaknya kacau banget. Iya benar. Orang-orang penyakit hati itu. Seperti biasa segmen ini pertanyaan dari Bang Netizen. Dari Bang Netizen, siap. Kita tanya dulu, ayo laporan langsung dari netizen. Bagus ya alatnya ya. Oh ada iya, Nyata canggih sekali. ya. Oke. Nah ini ada nih dari Sidoarjo nih. Sidoarjo. Pertanyaan. Kenapa kita lebih gampang marah ke keluarga kita daripada ke rekan kerja atau ke teman kita sendiri? Bahkan mungkin gak marah, tapi nadanya aja sudah gitu kan. Gampang, ke ibu sendiri atau ke kakak. Iya. Ini kenapa sih gini gitu. Tapi kalau sama teman Tinggi kan mulu. gitu. Kenapa sih? Biasanya gini, ini kan segmented sebenarnya orang-orang seperti ini. Ada sebenarnya yang bagus. Ada yang bagus-bagus. Ada yang jahat semua. Dua-duanya jahat. Bahkan ke Kasar teman semua. juga ya. Iya. Ya. Biasanya sih kalau ke keluarga itu kan kita kan udah tahu kulturnya ya. Kita udah tahu culture di keluarga, culture lagi pelari. Kultur di keluarga tuh kita udah tahu gitu. Kalau dia marah paling 3 hari doang. Gampang maaf-maafannya. Kita udah tahu polanya nih. Makanya kita kayak gampang marah, ntar juga baik lagi. Ntar juga ketemu lagi. Kalau ke teman banyak yang kita jaga. Relasi, mungkin kerja sama. Mungkin di situ ada hal material gitu kan. Makanya kita masih jaga-jaga, sebenarnya marah juga. Cuma nggak segampang itu keluar. Beda sama keluarga. Memang gampang ngebentak, tapi kita kan udah tahu paling ntar minta maaf, paling ntar baikan lagi kita. Beda sama mungkin secara psikologi gitu aja kali ya. Tapi kalau secara syariat itu nggak pernah dijelaskan tertentu sih kenapa ini, kenapa itu. Pun kalau itu terjadi, itu bisa saja ulah jindasim tuh. Jindasim. Yang mau rumah tangga ya, bukan rumah tangga atau godaan syaitan. Atau memang jiwa kita aja, maaf, ada emang orang yang jiwanya emang udah buruk, udah rusak. Ke keluarga gampang banget marah itu. Bahkan kan tidak boleh sebenarnya ngomong saja ke ibu kan. Betul. Percuma 1000. Cuman memang kadang ya kalau berbicara keluarga Jo, kadang-kadang juga ada juga ya keluarga kita yang tidak mengerti juga. Misalnya ada perbuatan-perbuatan yang dia ulang-ulang terus-menerus dan itu perbuatan yang kurang bagus sebetulnya. Kadang-kadang juga itu juga bahkan menarik. Betul. Ini juga. Pokoknya ada trigger lah ya. Iya trigger juga gitu. Oke deh, kalau gitu udah nih ini udah selesai. Udah selesai. Mau lagi? Boleh. Enggak lah, cukup lah. Kan masih ada episode berikutnya. Oh iya. Ya. Nah sekarang gini aja Bang Jack. Iya. Kesimpulan dari obatnya penyakit hati yang paling mujarab itu apa? Oke, obat penyakit hati yang paling mujarab itu kita ambil kisah di zaman Rasulullah aja kali ya. Iya. Orang yang pelit, orang yang kalau nama Nabi Muhammad disebut dia tidak bersolawat. Iya. Salam. Apa tadi? Orang. Oh iya. Dulu sahabat Nabi dan sahabat lagi duduk, terus Nabi bilang, kamu lihat orang yang barusan lewat? Kata sahabat, iya Rasulullah. Itu dia adalah ahli surga. Kata sahabat, kayaknya orang ini nggak familiar deh. Bukan sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan? Bukan kelompok Rasulin. Bukan yang 10 dijamin surga, bukan ring 1. Ini biasa aja nih orang. Jadi sahabat ke rumahnya tuh nginep, izin kan? Aku mau nginep dong. Padahal itu mata-mata lah ya, jadi mata-mata pengen tahu. Dia cuma pengen tahu ini amalannya apa sampai Nabi menyebutnya sebagai ahli surga. Dilihat-lihat malam sama aja nih sholat malam gua nih. 2 rakaat, 4 rakaat, zikirnya juga nggak lama-lama amat, bacaannya juga sama aja nih. Ternyata apa sih amalannya? Jadi karena 3 hari belum nemu jawaban, si sahabat ini nanya sama si orang, gini loh kata Rasulullah, kamu itu dijamin masuk surga, kamu itu ahli surga, sebenarnya amalan kamu apa sih sebelum ini? Dia juga bingung, tapi dia teringat sesuatu bahwa ada satu amalan yang saya kerjakan yang sebelum tidur itu selalu saya amalkan sudah lama banget, yaitu sebelum dia tidur Kang, dia tuh memaafkan semua kesalahan orang
nggak ada dendam di hatinya sebelum tidur ya, memaafkan semua orang yang menyakitinya, apapun dia bersihkan hatinya. Makanya dari awal tuh Nabi bilang kullu sadiqul lisan mahmumil qalbi, harus membersihkan hati ternyata sebelum tidur. Jadi obat hati yang paling bagus sebelum tidur, kalau bisa ya sebelum tidur dimaafin sih, tapi sebelum tidur ya kita sebelum baca doa atau apa, maafin semua kesalahan orang, ikhlasin semua hina-hinaan orang, kecuali utang kayaknya agak berat ya. Kalau hutang. Ya, Kalau itu ada utang, beda, beda. ada Hukum beda, lagi. ada Enak beda. aja itu kan, enak aja melulus aja kan. Iya. Ya jadi mungkin seperti itu ya pelajaran yang kita bisa ambil itu untuk obat hati itu selalu kita sapu, selalu kita maintenance. Sama aja sih kayak rumah. Rumah juga harus di maintenance kan. Kita nggak ada tamu aja kotor loh, itu berdebu loh. Jadi kita butuh sapu, disapuin gitu kan. Apalagi kalau ada tamu, ada anak yang main. Hati itu seperti itu. Ada mau kosong dia, mau kita sendiri, mau Tetap banyak aja orang, pasti akan tetap aja kotor ya. Kang. Pasti kita harus bersihin istighfar sih, banyak-banyak istighfar kalau hati itu. Hati berurusan banget sama istighfar. Istighfar. Ini sebelum nutup nutup episode ini ya. Gue tadi kebetulan aja ini bener tadi pas sholat subuh ya. Pas sholat subuh saya ke masjid, pas pulangnya ada ibu-ibu nyamperin saya. Ya, Kang. Dia ngomongnya pas gue udah masuk mobil nih, jerat gitu ya. Jadi ngomongnya nggak jelas kan karena udah ditutup kan. Kan sekarang ada konten tuh nyobain beli mobil yang bini kalau ngomong gitu kan. Banget itu. Kayak gitu tuh. Gue udah keburu, apa nih ibu-ibu ngomong apa nih subuh-subuh gitu kan. Gue buka lagi ternyata. Tapi pas gue lihat, gue tahu banget ibu ini. Jadi si ibu ini 3-4 hari yang lalu pas gue udah pulang sholat subuh dari masjid masuk ke rumah. Pas gue masuk kamar tiba-tiba dia ngebel. Subuh, ngebel kan potong. Ngebel ini ngebel rumah. Ngebel rumah, ngebel rumah. Oke. Oh iya bisa aja. Oh ternyata jadul juga ya. Jadul ya, jadul. Wah jadul juga ya. Bel gini. Oke. Saya kira angkatan saya yang tahu. Ngebel rumah, kaget dong. Subuh istri saya juga Dewi. Siapa tuh subuh-subuh gitu kan. Kalau subuh-subuh bel bunyi kan takut ada apa-apa kan. Iya kan biasanya orang yang sangat penting. Terus gue lihat dong dari jendela. Gue tahu banget. Orang-orang itu tuh orang-orang modus di daerah gua. Orang-orang modus yang dia bawa gerobak pura-pura aja. Tapi gue tahu banget itu modus sampai kayak security dan sebagainya itu udah ngomong. Pak RT udah ngomong segala macam. Gue sampai berani. Nah tadi itu dia minta ke gua. Anak saya sakit ada di gerobak dan sebagainya. Nah pertanyaannya. Gue ngasih tuh Bang Jack. Saya ngasih. Saya bilang Bu saya gak bawa dompet. Emang bener. Ya lagian subuh sholat subuh gak bawa dompet. Gak mau kemana. Ada di mobil buat parkir. Gue selalu sedia tuh 5 ribuan atau berapa aja 1.000, 2.000 gitu. Gue bilang ini ada ini buat parkir ya gue kasih lah 10.000 karena memang duitnya emang kecil gue kasih 10. Nah pertanyaannya adalah kita udah tahu tuh ini orang modus. Bener-bener fakta itu modus. Ngasih sedekah. Itu sedekah kan berarti kan? Sedekah. Jet gue cabut dan mati ngegeremet. Itu penyakit hati yang gimana? Yang diterimakah atau maksud gue gini, baik atau buruk kah? Oke, ini dua sisi sih ya. Ya. Kata ulama tuh. Oke, kita terusin lagi. Ini akan panjang nih. Jadi ini akan. Ya, kata ulama gini. Kalau ada pengemis, dia mau modus, mau apa itu sebenarnya bukan urusan kita ya. Secara zohir aja kita nilainya dia nggak mampu Kang. Oke. Cukup nilai situ. Jangan mau bernegosiasi sama setan. Pasti dia modus, pasti dia bohong, pasti di rumahnya ini banyak ini. Tapi kalau Kasih gua aja, enggak, gitu. tapi kalau gua udah tahu, saya udah tahu bahwa itu tuh memang dia modusnya daerah situ dan udah bertahun-tahun. Oh gitu. Nah, itu gimana? Ya tergantung. Kalau abang kasih dengan ikhlas, asal dia kan nggak gunain bang. Dia kan nggak gunain uang itu untuk judi, untuk apa? Nggak tahu lah. Iya, Kita nggak tahu lah. Kita Iya. nggak lihat. Kalau dikasih ya tetap bernilai pahala sih. Kecuali tadi tuh datinya masih ini kan. Geremet, tapi emang geremet. Iya. Karena ikhlas itu gini. Ikhlas itu bener-bener plong. Ada orang gini, abis ngasih orang dia ngedumel lagi. Apaan sih tuh orang dikasih bilang makasih aja enggak. Gitu Nah kan? itu. Pamrih lagi tuh. Ya, pamrih. Ada pamrih. Enggak, kita nggak perlu nungguin dia ngomong terima kasih. Ya udah jangan. Ya, namanya itu namanya ikhlas. Betul. Gak usah ngarep terima kasih juga, gak usah. Biasa. Siap. Ya oke. Sebelum ditutup, sebelum kesimpulan. Saya boleh dong ini boleh dulu ya. dong. Oke. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kopi Tubruk Gajah yang telah mendukung program Ramadan Curhat kali ini. Ini udah season kelima. Nuhun bisa terima kasih banget. Ngopi itu paling enak pas masih panas, betul? Betul. Pas gua belum kesana, ngopi soalnya. enggak, pas gue dia lagi gini ya. Oke. Belum ngopi. Pas banget Kopi Tubruk Gajah tuh ampasnya cepet turun. Jadinya kita enak seruput kopinya pas lagi panas-panas. Kopi Tubruk Gajah benar-benar kopi. Langsung melek. Langsung melek. Tadi benar. Gitu kan? Iya. Oke. Alhamdulillah. Nikmat.
Kapan tidur? Alhamdulillah. Daging lagi kali ini? Iya dong, sebentar. Mudah-mudahan ya. Sebentar dulu. Apa? Alhamdulillah episode ini selesai. Mudah-mudahan tadi ada insight untuk teman-teman kita yang menonton ini. Amin lah ya. Seperti Penyakit biasa, hati ya. saya Arman Maulana. Saya Jack Selebgram. Dan Selebgram sekarang. Beda nih. saya Kuku Seleb Tok. Kamu masih seleb toh. Dia mentok di situ ya. Oh tadi seleb tweet ya? Seleb pet. Udah nggak ada. Pet dong. Tapi gimana Ko? Ini daging nggak? Daging tetap selalu dong. Dan kali ini karena penyakit hati dagingnya sate marangi. Kenapa? Karena tidak ada hatinya. Daging semua. Iya betul. Oke. Alhamdulillah curhat. Tepuk tangan berdak. Alhamdulillah selesai curhat hari ini. Semoga kita bisa selalu dijauhkan dari penyakit hati dan penyakit apapun ya. Insya Allah. Sekian dari saya Arman Maulana dan Kang Kuku. Terima kasih juga untuk Bang Cek yang sudah menemani dan menjawab setiap pertanyaan kita di sini. Bang Cek tadi katanya mau ada penutup sebelum saya wabillahi taufiq wal hidayah. Oh ya enggak sih, paling di ini aja. Kafaratul majelis. Ya. Oh ya. Ya, subhanakallahumma yang mana sih? Oh iya. Oh itu, Master. Oke. Itu. Oke, makasih teman-teman yang udah pada nyimak. Semoga bisa ada ibro yang bisa diambil di sini. Amin. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penting Anda harus tahu, kopi tubruk paling enak diminum pas masih panas. Mantap! Valid! Cuma kopi tubruk gajah yang bisa seruput selagi panas. Karena ampasnya cepat turun.